Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast komunikasi dengan mata kuliah hadis tematik dakwah dan komunikasi dengan dosen pengampu Ustadz Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rani Afriani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Di samping saya sudah ada dua narasumber yang sangat luar biasa yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara podcast kita hari ini yang akan memberikan wawasan dan juga pengetahuan baru bagi kita semua. Dan hari ini kita akan membahas tentang topik komunikasi efektif berdasarkan ajaran hadis. Nah, langsung saja saya persilahkan kepada dua narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Kepada narasumber pertama dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih ya Kak Rani yang telah mempersilahkan saya memperkenalkan diri sekaligus berikan saya kesempatan untuk dapat hadir pada podcast yang berkenaan dengan komunikasi efektif dalam ajaran hadis kali ini. Baik, perkenalkan, nama saya Fakhri Rizky. Saya merupakan mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, saat ini juga saya sedang menempuh pendidikan, tepatnya di semester 4. Ya, gimana kabarnya hari ini Bang Fahri? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, kepada narasumber kita yang kedua dipersilakan juga untuk memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Didi Faradifa. Saya mahasiswa dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan saya sedang menempuh pendidikan di semester 4 ini, Kak. Iya, gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah, Kak, baik. Baik ya, berarti sehat ya. Sehat, Kak. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber, kepada abang dan kakak udah bisa hadir ke podcast kita ini untuk memberikan wawasan dan juga pengetahuan baru untuk penonton-penonton atau pemirsa-pemirsa yang sedang nonton di rumah. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi, yang sudah saya bilang tadi ya, kita akan membahas tentang komunikasi efektif berdasarkan ajaran hadis. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan nih Kak, Bang. Ada beberapa pertanyaan tentang topik kita ini yang akan nanti mungkin bisa abang dan kakak jabarkan dengan sangat singkat, padat, dan juga jelas kepada penonton kita yang di rumah supaya lebih bisa dipahami dengan enak gitu, lebih enak memahaminya dan juga pengetahuannya itu nyampe kepada penonton kita di rumah. Langsung saja pertanyaan yang pertama nih kepada Bang Fahri dulu nih. Bagaimana sih definisi dari komunikasi yang efektif itu? Oke, baik, terima kasih ya Kak Rani. Jadi yang sepengetahuan saya dan yang saya dapatkan dari berbagai sumber bahwa para ahli itu mendefinisikan komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini merupakan suatu pernyataan yang terdiri dari dua variabel. Yang pertama komunikasi dan yang kedua efektif. Komunikasi seperti yang kita tahu merupakan suatu proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan sehingga menimbulkan feedback di antara keduanya. Sedangkan efektif atau efektivitas adalah bagaimana suatu penyampaian pesan itu bisa tersampaikan dengan baik sehingga dapat menimbulkan efek atau feedback yang baik pula. Jadi komunikasi efektif adalah penyampaian pesan atau proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikannya sehingga menimbulkan feedback atau efek yang baik seperti yang diharapkan dari seorang komunikator. Iya, terima kasih kepada Bang Fahri, sangat luar biasa ya jawaban yang diberikan, sangat padat dan juga mudah kita pahami. Langsung saja ke Kak Dwi Faradifa untuk menjelaskan juga bagaimana sih definisi dari komunikasi efektif itu. Silakan Kak. Jadi menurut saya nih Kak, komunikasi efektif itu adalah suatu proses pertukaran pesan informasi antara individu atau kelompok yang dilakukan secara tepat, jelas, dan mudah dipahami nih Kak, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirimnya nih Kak. Jadi komunikasi efektif ini melibatkan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan menggunakan bahasa tubuh secara baik Kak. Tujuannya
agar untuk mencapai pemahaman bersama dan menghindari kesalahpahaman, Kak. Gitu ya. Jadi inti dari definisi dari komunikasi efektif ini adalah penyampaian pesan yang singkat, yang padat, yang jelas gitu ya Kak Bang. Agar tujuannya itu si penerima pesan ini bisa mudah memahami pesan yang disampaikan dari si pengirim pesan gitu ya intinya. Nah, sudah sangat luar biasa didefinisikan dari abang dan kakak kita hari ini. Selanjutnya pertanyaannya adalah coba Kak Bang berikan hadis yang mengenai tentang komunikasi efektif ini berdasarkan ajaran Islam. Hadisnya itu gimana sih gitu? Dipersilakan kepada Bang Fahri. Ya baik, terima kasih lagi ya kepada Kak Rani. Jadi untuk hadis yang berkenaan dengan komunikasi efektif ya, saya ada beberapa mencatat. Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 5559. Bunyinya begini, qala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka janganlah dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nah, apa hubungannya dengan komunikasi efektif? Saya menilai komunikasi efektif itu berarti menyampaikan pesan secara baik tanpa menyakiti perasaan orang lain. Terlebih lagi orang terdekat kita. Seperti yang kita tahu, tetangga merupakan salah satu orang terdekat atau orang yang pertama yang kita jumpai setelah kita keluar rumah. Maka bagaimana kita membangun komunikasi yang baik, membangun komunikasi yang efektif itu kepada tetangga terlebih dahulu dengan berkata yang baik tanpa menyakiti perasaannya. Oke Kak, selanjutnya juga ada diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, tepatnya di nomor hadis 3239. Bunyinya begini, wala wahati waha an salati qila wa qala wa kasrati su'alawa'i atil mal. Artinya Allah melarang kamu 3 perkara dari 3 perkara yang diperintahkan Allah. Yakni yang pertama, janganlah kamu berbicara, janganlah kamu berdusta ketika berbicara. Ya itu banyak juga ya kita dengar di beberapa kata-kata atau ungkapan seseorang. Seseorang itu dilihat dari perkataannya, bagaimana dia menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Maka dari itu merupakan bagian dari efektivitasnya komunikasi atau komunikasi efektif tersebut. Bagaimana penyampaian pesan itu disampaikan secara benar, jujur tanpa ada unsur kedustaan. Jadi menurut hadis yang pertama tadi, bahwa kita itu komunikasi efektif itu bukan hanya komunikasi tapi juga kita berkomunikasi untuk menjaga perasaan orang juga gitu ya Bang. Terus kemudian yang hadis yang kedua tadi itu juga dikatakan gimana tadi? Jangan berbicara dengan berdusta. Iya, berarti komunikasi itu harus jujur, transparan gitu ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Nah, sudah sangat luar biasa ya, Masya Allah sudah dijelaskan apa contoh hadisnya dari Bang Fahri sendiri. Selanjutnya akan diberikan juga contoh kedua dari kakak kita, Kakak Dwi Dini Faradifa. Dipersilakan Kak. Baik, terima kasih ya Kak. Hadis tentang komunikasi efektif ini juga terdapat pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang mana Kak? Artinya ini, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Jadi hadis ini Kak menekankan tentang pentingnya berbicara dengan bijaksana dan berhati-hati dalam berkomunikasi, sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah. Berbicaralah dengan baik, dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Mungkin itu aja Kak tentang hadis riwayat. Masya Allah ya, sudah dijelaskan ada 3 contoh hadis yang membahas tentang komunikasi efektif ini. Udah sangat luar biasa dijelaskan oleh 2 narasumber kita. Ada pertanyaan lagi nih Bang dan Kak. Gimana sih orang abang ini menganalisis hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari?
seperti itu gitu. Coba berikan contohnya dan bagaimana cara kita menerapkan hadis itu dalam kehidupan sehari-hari kita supaya lebih mudah gitu dipahami. Dipersilakan Bang. Ya, terima kasih ya Kak Rani. Jadi dari beberapa hadis yang saya jelaskan tadi, yang pertama, untuk komunikasi efektif itu dibangun dari diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita, seperti tetangga kita. Mustahil kita membangun komunikasi itu dengan orang yang jauh terlebih dahulu. Otomatis kita membangunnya dari orang-orang terdekat kita. Jika orang-orang terdekat, jika kita sudah membangun komunikasi yang baik di lingkungan kita, otomatis kita juga akan terbiasa dengan komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik dengan orang di luar kita. Dan juga bagaimana kita berbicara itu dengan perkataan yang baik, perkataan yang tidak ada dusta di dalamnya. Karena terkadang dusta ini memberikan kita atau berpengaruh ya sebenarnya sama keadaan diri kita. Pasti kita pernah merasakan kegelisahan jika kita berdusta. Itu sama saja kita menyakiti diri sendiri gitu kan. Hati kita gelisah, jiwa kita nggak tenang. Itu juga. Satu lagi juga Rasulullah semasa hidupnya tidak pernah berdusta. Apalagi beliau merupakan seorang pedagang gitu kan. Pedagang ini juga rentan terhadap dusta. Bagaimana beliau merupakan tokoh yang jujur, amanah dan terpercaya sehingga dapat digelar dengan al-amin. Insya Allah ya. Jadi berarti komunikasi efektif ini berasal atau berawal dari yang terdekat dulu, baru kita bisa menjalankan komunikasi efektif baru dengan orang-orang yang jauh. Dan tidak lupa pula ya juga kita patokan kita juga Rasulullah SAW ya Bang. Ya benar, bagaimana beliau itu komunikasinya efektif, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong ataupun yang lain-lainnya. Ya Masya Allah, terima kasih Bang. Dilanjutkan kepada Kak Dwi Dini Faradifa, saya persilahkan Kak. Baik, terima kasih ya Kak. Di sini saya akan menyampaikan contoh penerapan komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari Kak. Yang pertama itu tentang kejelasan dan kebaikan dalam berbicara, yang dimana ucapan yang baik adalah ucapan yang jelas, bermanfaat dan tidak menyakiti hati orang lain Kak. Yang kedua, kebijaksanaan dalam berbicara. Hadis ini mengajarkan untuk kita berpikir sebelum berbicara Kak. Komunikasi yang efektif tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang menyampaikan informasi dengan cara yang bijaksana dan tepat Kak. Dan yang terakhir Kak, diam ketika perlu. Kadang-kadang nih Kak, kita itu memilih untuk tidak berbicara adalah bagian dari komunikasi yang efektif. Diam bisa menjadi tanda kedewasaan dan kontrol diri kita Kak. Terutama dalam berbicara bisa menimbulkan fitnah atau konflik Kak. Jadi saya tangkap dari pembicaraan Kak Dini yang tadi itu berarti diam juga salah satu cara menimbulkan atau menciptakan komunikasi yang efektif ya Kak? Betul Kak. Iya, bukan hanya sekedar berbicara asal ngomong aja gitu Kak. Ya. Jadi diam juga, kita itu ngomong seperlunya aja, sepentingnya aja gitu. Iya, membahas tentang hal-hal yang penting, membahas tentang hal-hal yang berpendidikan dan semacamnya seperti itu. Nah, Masya Allah sekali ya sudah dijawab bagaimana cara menerapkan hadis tersebut, komunikasi efektif hadis dalam kehidupan sehari-hari teman-teman semuanya. Nah jadi sebelum mengakhiri podcast kita hari ini teman-teman, saya juga ingin bertanya kepada dua narasumber kita ini, apa sih pesan yang penting dalam menerapkan atau pesan penting dalam hadis yang kita bahas hari ini? Dipersilakan kepada Abang Fahri. Oke, terima kasih ya Kak Rani. Jadi pesan penting ya, berbicara tentang pesan penting. Istilahnya poin-poin dari pembahasan kita hari ini ya. Yang mungkin pertama, pesan untuk pemirsa di rumah, penonton di rumah, closing statementnya lah gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Rani. Saya pernah mendengar kata-kata begini bahwa terkhusus untuk kami ya, seorang laki-laki, bahwa laki-laki itu dinilai dari perkataannya, dinilai dari ucapannya, dinilai dari janji-janjinya, dan dibuktikan dengan perbuatannya. Jadi perkataan yang baik, perkataan yang benar itu harus sesuai dengan perbuatannya. Gitu kan. Juga kan ada dalil yang mengatakan berkatalah sesuai dengan kemampuan kita, berkatalah sesuai dengan yang bisa kita pertanggungjawabkan, jangan berkata apa yang tidak kita ketahui gitu kan. Jadi pesan-pesan untuk kita semua ya, terus dari saya sendiri, berpikirlah sebelum berkata atau berkatalah sesuai dengan tindakan gitu kan.
Terima kasih ya Bang Fahri, sangat luar biasa ya pesan dari Bang Fahri hari ini gitu. Jadi teman-teman, kita itu berpikir sebelum berbicara dan juga kita itu harus mempertanggungjawabkan apa yang kita bicarakan, seperti itu ya Bang. Iya, terima kasih ya Bang. Kepada Kak Dwi Dini Paradipa dipersilakan juga untuk memberikan pesan dan apa lagi tuh pengetahuan atau wawasan untuk hari ini gitu. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Pesan yang dapat saya sampaikan nih Kak tentang komunikasi efektif ini yaitu berbicaralah dengan baik dan memilih waktu yang tepat untuk diam Kak. Mungkin hanya berarti bagus sekali ya teman-teman. Singkat, padat dan jelas. Jadi kita itu memilih waktu untuk berkomunikasi yang efektif itu. Jadi waktu itu juga penting gitu untuk kita komunikasi, nggak asal gimana orang lagi gimana kita ngomong, itu juga nggak bagus gitu kan Kak. Iya, betul, jadi kita Kak. juga harus ada waktu-waktu tersendirinya gitu untuk menyampaikan pesan atau informasi. Jadi Masya Allah sekali ya, sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita pada hari ini, mulai dari definisinya, mulai dari contoh hadisnya dan juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, juga pesan-pesan dari narasumber kita ini kepada kita semua. Nah, jadi terima kasih sekali lagi kepada dua narasumber kita yang hari ini sudah memberikan wawasan dan pengetahuan yang baik sekali untuk kita semua. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kepada kita semua. Nah, jadi inti pada hari ini adalah berkomunikasilah yang baik untuk menciptakan komunikasi yang efektif gitu ya. Iya, terima kasih. Kepada semuanya juga saya terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton podcast ini, podcast komunikasi dari kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.